Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku sekalian, peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, calon peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Dente Teladas tahun ajaran 2020-2021. Pada video ini Bapak akan menjelaskan salah satu materi MPLS, yaitu pengenalan tata tertib aturan akademik peserta didik atau siswa selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 2 Dente Teladas. Nah, nanti kalian akan mendapatkan buku tatib seperti ini. Setiap siswa akan mendapatkan buku tatib seperti ini. Nah, Bapak akan menjelaskan bagian-bagiannya. Silahkan kalian simak. Nanti halaman pertama ini ada cover halaman buku ya. Nanti pada bagian nama, NIS dan kelas silahkan diisi dengan nama jelas, NIS dan kelas sesuai dengan identitas masing-masing. Kemudian di halaman berikutnya ada petunjuk pemakaian, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian di sini ada identitas siswa juga sama, silahkan diisikan sesuai dengan identitas masing-masing. Kemudian foto jangan lupa dipasang 3x4 ya, foto berwarna. Di sini tanda tangan. Bagian spesimen ini nanti silahkan orang tua ditulis nama lengkap, tanda tangan serta paraf. Jika kalian tinggal dengan wali, paman, bibi atau kakak, silahkan diisi walinya di sini. Kemudian ini ada tata krama dan tata tertib. Tata tertib ini pendahuluan, landasan saya lewatkan ya, nanti bisa kalian baca. Di sini Bapak akan lebih fokus kepada jenis-jenis pelanggaran apa saja yang tidak boleh kalian lakukan, serta sanksi apa saja yang akan kalian dapatkan jika melakukan pelanggaran tersebut. Ini tata tertib juga kita lewatkan, bab 1 ketentuan umum, kita lewat. Ini pasal-pasalnya ya, pelanggaran-pelanggarannya, ketentuan-ketentuannya. Bisa kita lewatkan, nanti sudah terwakilkan oleh jenis-jenis pelanggaran yang akan kita bahas. Kita langsung ke bagian nih, jenis dan kriteria sanksi pelanggaran tata tertib siswa SMA Negeri 2 Dente Teladas. Yang pertama itu untuk kelakuan atau budi pekerti. Ini kalian tidak boleh menempatkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Ini tidak menempatkan ya. Ini misalkan kalian menempatkan atau memparkir motor kalian di halaman sekolah. Dalam itu tidak boleh. Untuk siswa itu tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah. Itu nanti ada tempat parkir sudah ada ya di sana, di tempatnya Pak D itu. Jadi silakan kalian parkir di sana. Ini poinnya 2. Kemudian tidak membawa buku itu juga tidak boleh. Jadi bawa buku sesuai dengan jadwal pelajarannya. Ini poinnya 2 tuh di situ. Kemudian membuka atau mengerjakan buku mata pelajaran lain saat KBM berlangsung itu juga tidak boleh. Jadi ketika pelajaran matematika, ya buka buku matematika. Jangan buka buku fisika atau buku biologi yang lain. Kemudian berada di luar kelas itu juga tidak boleh, baik saat pergantian jam ataupun saat guru mapel ya. Saat pelajaran berlangsung atau KBM berlangsung tidak boleh. Nih, ada poinnya 1 dengan 5. Kemudian menerima tamu dari luar sekolah tanpa izin dari sekolah. Misalkan orang tua kalian datang ke sekolah, langsung masuk ke kelas nyari kalian, itu nggak boleh. Silakan orang tua kalian datang, temuin guru piket, nanti guru piket yang akan manggil kalian. Itu poinnya ada 3. Kemudian berada di kantin atau membeli jajan saat pergantian jam ataupun KBM nih, itu juga tidak boleh. Itu poinnya 3. Kemudian makan minum saat KBM, ini poinnya 2, itu juga tidak boleh tanpa seizin guru mapel ya. Kemudian keluar dari halaman sekolah pada saat jam istirahat tanpa izin dari guru piket, BK atau satpam. Ini 3, ini juga nggak boleh. Kemudian memakai jaket atau sweater di lingkungan sekolah tanpa izin dari guru piket. Itu poinnya 2. Selanjutnya bermain olahraga tidak pada tempatnya. Misalkan kalian bermain voli di dalam kelas, itu juga poin 4. Yang ketahuan langsung tuh 4 poinnya. Karena kita ada CCTV ya, nanti setiap ruangan kelas ada CCTV-nya. Kemudian menginjak-injak atau berdiri di atas kursi atau meja. Atau duduk di meja itu nggak boleh. Itu poinnya 4. Kemudian bermesraan itu juga tidak boleh. Poinnya 10. Melindungi teman yang melakukan kesalahan. Misalkan kalian tahu tuh dia salah, tapi kalian tutup-tutupi, maka kalian kalau ketahuan itu kena poinnya 10. Kemudian memberi gambar atau coretan pada seragam atau perlengkapan sekolah yang lain. Itu poinnya 2. Kemudian mengganggu ketenangan kegiatan belajar, baik di dalam kelas ataupun di kelas lain, itu poinnya 3. Jadi misalkan ketika ada KBM, kalian mengganggu nih
maka kalian akan dikenakan poin. Atau ketika kalian tidak ada guru, ada tugas, tapi kalian malah genjreng-genjreng main gitar sehingga mengganggu kelas lain, maka kalian akan dikenakan sanksi poin sebanyak 3. Kemudian membawa HP di lingkungan sekolah tanpa dititipkan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau mau bawa HP dipakai untuk pembelajaran, silakan dititipkan terlebih dahulu ke guru piketnya. Nanti begitu ingin dipakai, silakan diambil di guru piket. Kalau ketahuan tidak dititipkan 10 ya poinnya. Kemudian berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, dan menghina. Itu poinnya 5. Selanjutnya tidak mengindahkan panggilan penting dari sekolah. Misalkan kalian ada surat panggilan orang tua nih. Ternyata tidak hadir atau tidak diindahkan tanpa konfirmasi ke pihak sekolah, maka kalian akan dikenakan sanksi 10 poin. Kemudian keluar masuk tidak melalui gerbang utama. Misalkan lewat kanan dan kiri sekolah, lewat kanal itu tidak boleh ya. Poinnya 5. Kemudian keluar masuk kelas tidak melalui pintu. Nah, ini lewat jendela nih. Biasanya nih anak-anak yang putra gitu ya. Tapi insya Allah untuk kelas 10 tahun ajaran ini enggak ya. Ini poinnya 5 kalau ketahuan. Kemudian mencoret dinding, pagar, dan peralatan milik sekolah. Poinnya 3. Kemudian mengancam, mengintimidasi siswa atau warga sekolah. Poinnya 10. Nggak boleh yang ngancam-ngancam. Awas kamu, itu nggak boleh. Kalau ketahuan atau ada yang melakukan seperti itu atau kalian tahu, silahkan sampaikan ke guru ataupun pegawai di SMA. Nanti akan kita tindak lanjut. Tapi insya Allah kalian akan aman lah. Tidak akan dikasih tahu siapa yang menginformasikan. Kemudian membawa rokok, merokok, apalagi minuman keras. Ya, ini nggak boleh. Poinnya 20. Kemudian menyebarluaskan fitnah. Ini 15. Merusak sarana prasarana sekolah dan milik orang lain. Poinnya 15. Kemudian merampas, meminta dengan paksa. Ini malak, nege gitu ya. Nggak boleh. Ini 20 poinnya. Kalau ketahuan atau kalian melihat ada teman kalian yang suka nege-nege, adukan saja. Sampaikan ke bapak bisa atau ke guru-guru yang lain juga bisa. Kemudian mengambil hak milik orang lain, mencuri, nyolong. Ini juga poinnya 20. Nggak boleh. Kemudian membuat surat palsu atau surat izin palsu. Poinnya 10 nih. Hati-hati yang suka bikin surat izin palsu. Jadi surat izin itu yang nulis orang tua, tanda tangan ya. Jadi kalau kalian malsukan, izinnya palsu, kalian pergi kemana liburan, bilangnya sakit. Itu ketahuan 10 poinnya. Kemudian tidak boleh nih kalian bertindak tidak sopan terhadap guru, karyawan atau warga sekolah yang lain. 15. Misalkan dengan karyawan, mungkin ada beberapa karyawan yang umurnya tidak jauh beda dengan kalian. Tapi bukan berarti kalian boleh tidak sopan, tetap harus sopan. Karena bagaimanapun statusnya kalian adalah peserta didik, sedangkan mereka adalah karyawan atau pegawai. Jadi ada etika, ada tata krama di situ ya. 15. Kemudian membawa alat judi, berjudi atau bermain alat judi di sekolah. Ini nih 50 poin, nggak boleh ya. Judi-judi itu membawa alat judinya saja sudah tidak boleh. Kemudian membawa senjata api atau senjata tajam tanpa izin dari pihak sekolah. Ini 50 poinnya. Tapi kalau seandainya misalkan kita mau ada kerja bakti bersih-bersih bawa arit, itu kan sudah izin dari sekolah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau tanpa izin dia poinnya 50. Kemudian berkelahi di lingkungan sekolah atau sekitarnya, poin 50. Ini juga nggak boleh. Jangan berkelahi, jangan sok-sok jagoan di sini ya. Kalian di sini tugasnya adalah sekolah, belajar, nyenengin orang tua kalian. Apalagi tawuran. Ini juga nggak boleh. Ini melibatkan massa yang cukup besar ini ya. Nggak boleh 50. Kemudian menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng gitu ya. Ini poinnya 30. Memalsukan tanda tangan dokumen sekolah. Ini 50. Misalkan kalian memalsukan tanda tangan wali kelas, apalagi kepala sekolah, itu nggak boleh. Poinnya 50. Kemudian membawa, mengedarkan file porno. Ini gambar porno nggak boleh. Ini 50 poinnya. Selanjutnya melakukan pelecehan seksual. Ini juga nggak boleh, baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Poinnya 100 gitu ya. Udah siap-siap cari sekolah lain itu. Melakukan atau berbuat asusila. Ini poinnya 50. Kemudian membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya 100. Ini siap-siap juga nih kalau sudah 100 ini ya. Karena kita lebih dari 100, maka harus cari sekolah lain. Kita kembalikan ke orang tua. Berurusan dengan pihak berwajib atau polisi ya. Ini 100 poinnya. Kemudian hamil atau menghamili. Ini dia poinnya 100. Masuk ke bagian 2 itu tentang kerajinan.
Nah, untuk kerajinan ini datang terlambat kurang dari 15 menit. Ini poinnya 1. Nah, untuk buku tatip, nanti yang akan kalian terima ini adalah buku tatip versi tatap muka ya, KBM tatap muka langsung. Jadi untuk pembelajaran new normal itu kita mungkin akan ada sedikit perbedaan, tapi tidak masalah karena insya Allah kita doakanlah semoga COVID ini bisa segera pergi. Nah, untuk KBM new normal itu kita bagi menjadi 2 shift ya, ada shift pagi dan shift siang. Nanti kalau kalian telatnya kurang dari 15 menit, misalkan 10 menit, maka poinnya 1. Jika lebih dari 15 menit tapi kurang dari setengah jam, maka poinnya 2. Namun jika lebih dari 30 menit, maka poinnya 3. Kemudian tidak hadir pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, poinnya 5. Jadi pramuka itu ekstra wajib. Namun untuk selama new normal ini, kita nonaktifkan terlebih dahulu ya. Untuk kegiatan pramuka, upacara, dan lain-lain sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian tidak mengambil atau menyerahkan rapot. Nah, ini rapot itu harus diambil sesuai dengan jadwal. Dikembalikan juga sesuai dengan jadwal. Jika tidak, maka poinnya 3. Kemudian tidak mengikuti pelajaran tanpa izin 10. Nah, sama kayak Alfa nih. Tidak mengerjakan tugas 2. Nah, hati-hati nih. Ada berapa pelajaran tuh? Misalkan satu hari ada 5 pelajaran. Ada tugasnya semua. Nggak ngerjain semua. 2 kali 5 sudah 10. Besoknya kayak gitu lagi. Biasanya lama-lama juga 100 gitu ya. Kemudian melakukan kecurangan pada saat ulangan, ini nyontek nih, 5 nggak boleh. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan, misalkan pesantren kilat, nah ini poinnya 10 tuh. Kemudian tidak masuk sekolah tanpa keterangan, alfa 10 ya. Meninggalkan kelas tanpa izin, 10, bolos. Nah, nggak boleh bolos-bolos ya. Pokoknya selama belajar ya nikmati sajalah sebagai peserta didik. Kemudian tidak mengikuti upacara, kecuali yang benar-benar sakit, ini 5. Sama ya, seperti pramuka, upacara untuk sementara kita nonaktifkan, gitu ya. Kemudian tidak menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, ini 3. Selanjutnya, kerapihan. Baju tidak dimasukkan, poin 1. Jadi baju itu dimasukkan rapih gitu ya, baik putra maupun putri. Selanjutnya tidak memakai kaos kaki sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk ketentuan tadi nanti ada di halaman pasal-pasal tadi ya. Ketentuan, kaos kaki warna hitam, harus 50 cm di atas mata kaki, dan seterusnya. Ini poinnya 2. Kemudian tidak memakai ikat pinggang sesuai dengan ketentuan, warna hitam, ukurannya tidak boleh terlalu besar. Kalau kalian melanggar, poinnya 2. Kemudian tidak boleh memakai pewarna kuku. Nah, ini kalian nggak boleh. Putri nih biasanya yang pakai pewarna yang di kuku-kuku itu nggak boleh ya. Nanti kalian kena poin 2. Kalau nggak dibersihkan, ya kalikan saja, kali berapa hari. Kemudian memelihara kuku panjang, ini juga nggak boleh. Ini putra juga sama saja nih. Banyak yang kukunya panjang-panjang dengan alasan untuk main gitar lah, untuk yang lain-lain. Itu nggak boleh. Karena kalau kalian ingin khusus ke musisi ya, silakan kalian cari sekolah musik, bukan di sekolah negeri gitu ya. Kalau memang kalian masih mau di sekolah negeri ya, sesuaikan dengan aturan yang berlaku di sekolah. Kalau memang kalian tidak sanggup ya, silahkan cari sekolah lain. Kami tidak akan memaksakan kalian untuk tetap bertahan di sekolah ini jika memang kalian tidak bisa mengikuti aturan yang berlaku di sini. Kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, itu nggak boleh, poinnya 2. Kemudian seragam tidak sesuai dengan ketentuan, ini 2. Tidak memakai sepatu sesuai dengan ketentuan, ini 2 juga ya. Mengubah, menambah, mengurangi tulisan pada pakaian seragam, poinnya 2. Berambut gondrong, ini yang putra nih ya. Poinnya 3, yang rambut panjang. Itu ya, jangan rambut panjang. Kalau mau sekolah di sini, ikuti aturan. Kemudian bertindih apalagi nih, poinnya 5, nggak boleh. Tindik-tindik di sini, apa di bagian-bagian tubuh itu nggak boleh. Memakai pewarna rambut pirang, nah itu nggak boleh, 5 poinnya. Giwang, gelang ya maksudnya, gelang, kalung dan aksesoris lain itu tidak boleh. Yang putra ya khususnya, yang putri juga tidak boleh terlalu berlebihan. Bertato, ini baik permanen ataupun tidak permanen, itu 5 poinnya. Kemudian menggunakan pewarna bibir ini, yang putri nih pakai lipstick ya, itu nggak boleh bersolek itu ya. Jadi belum waktunya. Kalaupun memang kalian ingin bersolek ya silahkan ketika pulang sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Jadi silakan yang biasa pakai pewarna bibir itu tidak dipakai selama masuk ke lingkungan sekolah. Perhiasan secara berlebihan, ini 2 ya. Memakai pakaian transparan, ini 3. Nah ini nggak boleh. Ini semua jenis-jenis pelanggarannya.
Nah, kalian tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kalau kalian melakukan pelanggaran, maka nanti akan dikenakan sanksi. Nah, maka poin-poin tadi akan ditotalkan. Nah, nanti bentuk sanksinya itu ada pelanggaran ringan, itu jika jumlah poin akumulasi atau jumlah totalnya semua itu 1 sampai 25 poin pelanggaran. Maka nanti sanksinya berupa peringatan lisan. Namun jika sudah lebih dari 25, yaitu 25 sampai 50, itu sudah pelanggaran sedang. Nanti ada 2 jenis sanksi. Yang pertama itu peringatan tertulis dan hukuman edukatif atau hukuman yang mendidik. Kemudian sanksi yang kedua itu bisa panggilan orang tua, SP1 ya, surat peringatan 1. Nah, kalau sudah lebih dari 50 poin pelanggaran, 51 sampai 80 itu sudah tergolong pelanggaran berat. Maka ketika sudah 51 sampai 80 akan dikenakan SP2, surat peringatan 2. Atau dikembalikan kepada orang tua dalam jangka waktu tertentu atau skorsing selama 3 hari. Atau bisa juga kita ganti dengan hukuman edukatif, misalkan azan selama 1 bulan atau membersihkan musola selama 1 minggu atau 1 semester gitu ya. Kemudian 81 sampai 99 ini SP3 atau dikembalikan kepada orang tua selama 7 hari skorsing, atau hukuman edukatif juga sama. Misalkan setiap sore itu ikut ke pengajian mana, pengajian A, B, atau C, begitu ya. Selanjutnya lebih dari 100 maka akan dikembalikan kepada orang tua. Maka silakan mencari sekolah lain yang sekiranya cocok dengan gaya hidup atau pola perilaku dari kalian. Mungkin itu saja. Ini ada catatan perlu kalian ketahui, petugas tatib itu sewaktu-waktu akan mengadakan razia secara mendadak. Kemudian barang-barang hasil razia itu berhak ditahan, atau boleh dikembalikan, namun dikembalikannya jika orang tua yang mengambil. Misalkan HP disita, maka orang tua yang mengambil. Kemudian pelanggaran yang telah dilakukan tetap menjadi bahan pertimbangan. Kemudian hitungan kumulatif ini perlu dicermati. Hitungan kumulatif itu berlaku untuk setiap 1 tahun atau 2 semester selama menjadi siswa-siswi SMA Negeri 2 Dente Teladas. Nah, mungkin itu untuk jenis-jenis pelanggaran. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa baca di buku tatib yang akan kalian dapatkan. Nanti setimonya akan mendapatkan 1 buku seperti ini. Namun begini anak-anak ya, jadi jangan berpikir bahwasanya aturan dibuat untuk dilanggar. Jadi hilangkan pola pikir seperti itu, hilangkan pikiran seperti itu. Jadi aturan itu dibuat untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan atau menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan nyaman tentunya. Jadi tolong diikuti aturan yang berlaku semuanya, baik siswa kelas 10, 11, ataupun 12, IPA, IPS, tolong ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya aturan. Baik itu di agama, ada aturan agama, di rumah ada aturan rumah tangga, di sekolah ada aturan sekolah, kemudian di negara pun kita ada aturan negara, dasarnya ada hukum undang-undangnya. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak untuk tugas. Silakan kalian simak dan rangkum jenis-jenis pelanggaran. Jadi kalian salin pelanggaran-pelanggaran yang tadi Bapak sampaikan, boleh kalian screenshot, kemudian kalian tulis di buku MPLS, gitu ya, biar kalian mencermati apa-apa saja yang tidak boleh kalian lakukan selama menjadi siswa di SMA Negeri 2 Dente. Mungkin cukup sekian materi tata tertib dari Bapak cukupkan. Tetap semangat, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.